Apa nih? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Dan gue tidak kejadian gedor. Astagfirullahaladzim. Kamu ini berdosa banget. Hai, kami dari kelompok Sistem Ekskresi pada Kulit. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Cindy Rahmawati. Saya Elna Fitasari. Kami akan menjelaskan sedikit mengenai sistem ekskresi pada kulit. Why do I try? Why do I try? Why don't you tell me why I can't sleep at night? Why do I try? Why do I try? Why don't you tell me why I can't sleep? Why do I try? Why do I try? Esin, kan kemarin kita hari Minggu ini kan jogging nih, sama hari pagi. Nah, aku tuh jadi mikir, kok kita bisa mengeluarkan keringat sih? Terus bagaimana sih proses pengeluaran keringat itu? Tanya kan kemarin kita udah jogging, lari terus kita jalan sehat sama kepanasan. Kenapa kok kita makan keringat? Nah, jadi keringat itu terjadi melalui kapiler darah. Dari kapiler darah inilah kelenjar keringat menyerap cairan jaringan yang terdiri atas air, larutan garam, dan urea. Terus cairan jaringan tersebut dikeluarkan sebagai keringat melalui saluran kelenjar. Nah, saluran kelenjar keringat dan akhirnya dikeluarkan melalui pori-pori kulit. Terus katanya itu kulit dimasukkan sebagai sistem ekskresi kulit ya. Mengapa kulit itu dimasukkan sebagai sistem ekskresi sih? Nah, mengapa kulit dikatakan sebagai bagian dari sistem ekskresi? Jadi, kulit itu berfungsi sebagai sistem ekskresi karena mampu mengeluarkan cairan berupa keringat. Nah, keringat ini dikeluarkan oleh kulit melalui kelenjar keringat yang disebut juga glandula sudorifera yang terletak di lapisan dermis kulit. Nah, kelenjar keringat akan mengeluarkan keringat 5-10% cairan dari seluruh sisa metabolisme tubuh. Oh, jadi gitu ya. Terus pada bagian kulit manakah yang bertanggung jawab dalam sistem ekskresi kulit? Nah, kalau untuk kulit yang bertanggung jawab dalam sistem ekskresi yaitu, jadi bagian kulit yang berfungsi dalam sistem ekskresi adalah kelenjar keringat. Nah, ini karena perannya dalam mengeluarkan kotoran, racun, dan senyawa mineral berlebih melalui keringat. Lalu secara garis besar, kelenjar keringat pada kulit itu terbagi menjadi dua. Nah, yaitu kelenjar ekrim dan apokrin. Oh, gitu ya. Iya. Paham. Terus bagaimana sih dengan orang yang tidak bisa mengeluarkan keringat itu? Nah, orang yang tidak bisa mengeluarkan keringat itu disebut dengan anhidrosis. Anhidrosis merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan keadaan di mana tubuh tidak mampu berkeringat. Ya, istilahnya ini tidak sama dengan hipohidrosis, di mana seseorang dapat memproduksi keringat namun lebih sedikit dari orang normal. Nah, keringat yang keluar ke permukaan kulit akan berevaporasi, sehingga membantu pendinginan tubuh yang diperkirakan keringat seukuran 1 kacang polong mampu menurunkan suhu kurang lebih 1 liter darah sebanyak 10 Fahrenheit atau kira-kira 0,50 Celcius. Kemudian ketidakmampuan mengatur suhu tubuh akibat adanya produksi keringat dapat menyebabkan overheating dan heat stroke, di mana kondisi ini berpotensi mengancam nyawa. Jadi seperti itu. Oh, jadi seperti itu ya. Paham. Terus penyebab dari penyakit anhidrosis itu apa sih? Nah, jadi penyakit atau masalah pada kulit yang menyebabkan tersumbatnya pori-pori kulit merupakan penyebab utama dari anhidrosis. Nah, misalnya psoriasis, sumbatan akibat sel kulit mati, dan infeksi bakteri.
kerusakan pada kulit serta obat-obatan, dan kelainan bawaan, kemudian kerusakan pada sistem saraf. Itu merupakan penyebab dari anhidrosis. Apa sih gejala yang dirasakan oleh penderita anhidrosis itu? Nah, jadi gejala yang diderita oleh anhidrosis ini tidak adanya keringat, terutama saat beraktivitas atau tubuh terpapar panas, pusing dan rasa lemas, flusing, sensitivitas terhadap kenaikan suhu karena ketidakmampuan untuk mendinginkan tubuh. Terus pengobatan dari anhidrosis itu gimana sih? Nah, jadi anhidrosis itu dapat diobati. Umumnya pengobatan anhidrosis disesuaikan dengan penyebabnya. Namun, penyebab anhidrosis tidak selalu dapat diketahui. Pada kasus demikian, sulit untuk mengatasi kondisi ini bagi penderita di mana penyebab anhidrosis tidak diketahui. Nah, umumnya disarankan untuk menghindari aktivitas dan tempat yang dapat meningkatkan suhu tubuh, seperti misalnya tempat panas dan sebagainya. Jadi itu adalah cara pengobatan dari anhidrosis. Oh, jadi gitu ya. Aku sudah mulai memahaminya.